Oke, apa yang ditanya dalam sola scriptura? Ini kan yang saya tahu cuman ada di ajaran protes Protestan. saja kan yang ada Ya, ajaran sola scriptura ini. betul. Ya, sola scriptura ya. Sola scriptura ini kerap kali disalahpahami, kemudian diolok-olok oleh beberapa orang dengan maksud mengkerdilkan dan mengucilkan orang Protestan. Ini ada dua pertanyaan saya, Kak. eh Soal apa ya tadi? eh Tentang ajaran sola scriptura. 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 Oh, Ya. ya. Apa yang mau ditanya Sama dari soal? kedua sama hasil dari konsili Nicea. Hmm. Oke, apa yang ditanya dalam sola scriptura? Ini kan yang saya tahu cuman ada di ajaran protes Protestan. saja kan yang ada Ya, ajaran sola scriptura ini. betul. Ya, sola scriptura ya. Sola scriptura ini kerap kali disalahpahami, kemudian diolok-olok oleh beberapa orang dengan maksud mengkerdilkan dan mengucilkan orang Protestan. Ya, tapi itu enggak apa-apa. Tapi maksud sebenarnya dari sola scriptura itu apa? Sola scriptura itu adalah prinsip reformasi yang menekankan kepada kitab suci sebagai sumber yang paling berotoritas untuk mengatur prinsip, dogma, doktrin, dan amalan iman Kristiani. Itu tuntutan dari sola scriptura. Jadi bukan solo scriptura, tapi sola scriptura. Alkitab ini menjadi sumber yang tertinggi untuk menjadi dasar panduan iman Kristen. Ya, itu esensi dari sola scriptura. Dan memang sola scriptura ini muncul ketika Martin Luther melayangkan protesnya kepada gereja Roma, dalam hal ini gereja Roma Katolik pada abad ke-15, 16. Dan kemudian terjadi perselisihan ya mengenai hal ini, pandangan lain sebagai macam tentang sola scriptura ini. Gitu. Itu untuk sola scriptura ya. Nah, untuk konsili Nikea tahun 325 misalnya. Konsili Nikea ini menegaskan keilahian Yesus Kristus yang ditolak oleh orang-orang Arius pada masa itu. Jadi ada dua kelompok bapak gereja, ada Athanasius dan juga Arius. Athanasius ini mengakui Yesus itu sebagai yang ilahi, tapi Arius ini menolak. Maka dilakukanlah konsili pada masa itu oleh bapak-bapak gereja perdana untuk menegaskan kembali keilahian Yesus Kristus yang dikatakan oleh disebut oleh umat lain bahwa di konsili Nikea lah Yesus disahkan menjadi Allah. Salah. Lukas 2 ayat 11 udah berkata Yesus adalah Tuhan, telah lahir bagimu hari ini Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kalau umat-umat sebelah mengatakan Yesus baru diangkat jadi Tuhan di konsili Nicea tahun 325 itu salah. Belum konsili aja di abad pertama Yesus sudah dianggap, sudah disebut sebagai Tuhan oleh malaikat. Dalam Lukas 2 ayat 11 itu. Ya, jadi konsili Nikea ini menegaskan kembali pondasi iman yang diimani oleh gereja pada masa itu bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah. Firman yang hidup. Makanya dalam pengakuan iman Nikea ditegaskan begini. Ya. Dikatakan begini pengakuan iman Nikea.
Aku percaya kepada satu Allah Sang Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi dan segala sesuatu yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Dan pada satu Tuhan Yesus Kristus Anak Tunggal Allah yang diperanakan dari Sang Bapa sebelum segala zaman. Terang yang keluar dari terang, Allah sejati yang keluar dari Allah sejati. Yang diperanakan dan bukan diciptakan, satu zat hakikat dengan Sang Bapa yang melaluinya segala sesuatu diciptakan. Aku percaya kepada Sang Roh Kudus, Tuhan Sang Pemberi hidup yang keluar dari Sang Bapa, yang bersama-sama dengan Sang Bapa dan Sang Putra disembah dan dimuliakan, yang berbicara melalui para nabi. Itulah pengakuan iman Nikea, jadi menegaskan kembali pondasi iman kita tentang kebagaimanaan Allah Tritunggal itu, dan menekankan lebih khusus tentang Kristus yang adalah firman Allah yang menjadi manusia, keilahiannya bagaimana, yang ditolak oleh kalangan Arius. Kemudian ketika konsili Arius itu kalah, maka mereka diusir ke Arab. Makanya orang-orang Arab mengatakan Yesus itu bukan Allah, karena mereka belajar dari Arius. Jadi tidak heran di abad ke-7 ada ajaran yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, Yesus bukan Allah, karena mereka belajar dari Arius yang adalah bidat gitu loh ya. Jadi mereka tuh harus dikasihani umat teman-teman itu ya. Gitu kunci. Oke, kita lanjut ya. Silakan Anastasia. Halo? 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 Apanya dia nih yang lagi? Aduh. Saya tadi dikasih croissant sama roti, tapi saya belum makan. Dari gereja. Silakan Sudarman. Malam Pak. Malam, silakan. Mau tanya apa? Kamu mau tanya apa, Sudarman? Saya sering yang bener-bener aja lah Darman ya. Kutanya Anda ada jawaban, kupikir udah kena ini. Silakan Yan. Kak, mau nanya, kalau anak kecil itu seharusnya tuh dibaptis atau diserahkan? Dibaptis aja. Karena gereja mula-mula di awal tuh membaptiskan anak-anak agar dia bisa menerima perjamuan. Gitu. Tapi itu adakah emang di dalam Bible dikatakan bahwa Enggak ada, usia baptisan itu enggak dibatasi dalam Alkitab. Yang mengatakan baptisan harus dewasa itu juga penafsiran. Yang mengatakan anak-anak boleh dibaptis itu juga penafsiran. Ya, tapi masing-masing punya penafsiran. Tapi kita kembali kepada praktik mula-mula di zaman Rasul. Anak-anak tuh udah dibaptis. Kenapa? Dalam Kolose 2 ayat 11 ya, kita baca ya. Kolose, mana nih Kolose? Alkitab baru emang ribet. Nah, Kolose 2 ayat 11 dikatakan begini. Dalam Dia kamu telah disunat. Dalam siapa? Dalam Yesus. Dalam Yesus kamu disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga melalui kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Berarti baptisan itu adalah sunat di perjanjian baru. Karena ternyata
sunat di perjanjian lama tidak lagi dipakai, tapi sunat perjanjian baru sekarang kita terima di dalam Kristus. Kalau sunat perjanjian lama penanggalan akan kulit hitam, maka sunat perjanjian baru adalah penanggalan tubuh yang berdosa. Maka kalau sunat perjanjian lama bisa dilakukan dari usia 8 hari di dalam Kejadian 17, maka baptisan juga boleh dilakukan pada anak sejak usia 8 hari. Itu penafsiran dan implikasi teologisnya. Dan itu sudah dilakukan oleh gereja awal-awal di abad pertama. Gitu. Lalu kemudian ada mengatakan tidak boleh, harus sudah baptis dewasa. Ya tidak apa-apa juga. Tapi kalau kamu ngomong kepada jadi boleh Kak ya? Iya, tapi sebaiknya dibaptiskan agar dia menunggal bersama Kristus dan menerima rahmat melalui perjamuan kudus. Gitu. Ya kalau kamu tanya saya lebih baik dibaptiskan atau diserahkan, lebih baik dibaptiskan. Karena anak-anak di masa perjanjian baru itu dibaptiskan. Gitu. Jadi ya enggak apa-apa. Nanti kemudian kalau memang dia di gereja Protestan, sebelum menerima komuni, dia boleh mengikuti CD dulu. Agar dia bisa menguji dirinya sebelum bersatu dengan Kristus melalui tubuh dan darahnya di dalam perjamuan suci. Gitu. Ya. Oke. Makasih Kak. Nah, sekarang banyak terbalik. Anak-anak dikasih perjamuan kudus, tetapi nggak dibaptis. Itu salah. Harusnya perjamuan kudus itu diberikan, baptisan itu yang diberikan baru perjamuan kudus. Bagaimana mungkin orang bisa menikmati tubuh dan darah Kristus melalui perjamuan kudus kalau ia sendiri belum mati bersama dengan Kristus melalui baptisan? Gitu. Jadi agar anak-anak kita bisa menerima perjamuan itu, ya menunggal dulu bersama Kristus melalui baptisan. Itu jadi lebih baik dibaptis. Nah, kalau saya begitu. Kan, selama ini sering banget tuh Kak dengar perdebatan antara gereja sebelah dengan gereja sebelah masalah baptisan. Ada yang bilang anak kecil tuh harus diserahkan bukan dibaptis. Terus gereja sebelah juga bilang enggak, anak kecil tuh harus dibaptis bukan diserahkan. Jadi bingung gitu Kak. Kayak sedih aja gitu melihat teman-teman sering bertengkar soal itu. Kalau saya lebih pro kepada teologi perjanjian, kovenan anak, berjanjian anak. Harus dibaptis karena anak-anak itu tidak boleh dihalangi untuk bisa ikut Yesus. Kan ketika Tuhan Yesus mengatakan, jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku. Bagaimana anak-anak bisa datang kepada Yesus? Ya dengan baptisan. Dengan baptisanlah anak-anak itu bisa datang pada Yesus, bersatu dengan Yesus. Hanya baptisan yang mempersatukan manusia dengan Yesus loh. Nah, kalau Tuhan Yesus berkata jangan halangi anak-anak itu datang kepadaku, ya jangan halangi anak-anak dibaptis. Karena di dalam baptisan kita bisa bertemu dan bersatu dengan Yesus melalui kematian dan kebangkitan. Gitu, ya. Oke Kak, satu lagi Kak, kalau boleh Kak nanya. Apa itu? Mau minta sarannya Kak. Kira-kira ada nggak kayak semacam buku yang bisa saya baca untuk pemula gitu Kak, sebagai pendamping Alkitab gitu. Mungkin ada referensi buku apa gitu tentang teologi. Karena saya juga kepengen gitu Kak bisa. Saya terinspirasi dengan Kak Elia gitu, kepengen juga bisa memperdalam lagi soal firman Tuhan. Mungkin ada buku apa gitu Kak, supaya saya bisa baca-baca selain Alkitab. Jadi saya bisa baca 2 gitu Kak. Banyak sih. Kamu bisa baca ini apa ya? Saya tunjuk. Ntar saya screenshot atau apa gitu saya ini. Ini bagus, kamu beli. Ini ya. Institutio. Oke. Saya coba cari nanti Kak ya. Ya, ini bagus. Tapi agak bahasanya emang agak sulit dimengerti. Ada juga buku-buku saya yang lain, cuma lagi enggak di sini. Dia lagi keliling rumah. Oke, gitu ya.
Makasih Kak, God bless Kak. Thank you Oke. Kak ya. Iya, iya.